Kalau kita ngomongin eksploitasi, biasanya kan yang kepikiran itu masalah sosial atau ekonomi ya kan? Tapi pernah nggak kita berpikir kalau ini tuh sebenarnya masalah teologis? Nah, hari ini kita akan coba bongkar topik ini dari sudut pandang yang berbeda, dan kita bakal lihat akarnya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita bayangin. Oke, untuk memandu pembahasan kita, saya mau lempar satu pertanyaan besar. Anggap aja ini kompas kita hari ini. Apa sih pengkhianatan terbesar terhadap tujuan hidup kita sebagai manusia? Coba deh pikirin sejenak. Jawabannya mungkin bukan yang Anda duga. Dan jawabannya adalah eksploitasi. Dari kacamata teologi, ini tuh bukan cuma soal tindakan yang nggak etis. Ini jauh lebih fundamental. Ini adalah pembalikan total dari panggilan dasar kita dari Tuhan. Panggilan kita itu kan untuk merawat dan membangun. Ini malah merusak dan menggunakan orang lain cuma sebagai alat. Ini benar-benar tindakan yang melawan sifat Tuhan itu sendiri. Dan jangan salah, ini bukan masalah baru loh. Bayangin, hampir 500 tahun yang lalu, Martin Luther udah ngasih peringatan keras. Dia bilang, penipu yang pakai kedok bisnis itu bisa lebih jahat dari maling di jalanan. Ini bukti kalau kekhawatiran teologis soal eksploitasi itu udah ada jauh sebelum kita sibuk ngomongin etika bisnis di zaman modern. Biar kita benar-benar paham, pertama-tama kita harus lihat eksploitasi ini sebagai sebuah pembalikan. Anggap aja kita kayak dokter nih. Sebelum kita bisa mendiagnosis penyakitnya, kita lihat dulu gejalanya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu eksploitasi itu bekerja? Kalau kita gali akarnya di Alkitab, wah, maknanya kuat banget. Ada kata dalam bahasa Ibrani, ashak, yang artinya bukan cuma menindas atau menipu, tapi lebih dalam lagi artinya merampas hak. Jadi ini bukan lagi cuma soal finansial ya, ini soal merampas martabat dan keadilan yang Tuhan kasih ke setiap orang. Oke, gejalanya udah kelihatan. Sekarang, kita lanjutin peran kita sebagai dokter teologis. Waktunya mendiagnosis akar penyakitnya. Dan ternyata ada 3 akar dosa utama yang jadi biang keladi dari semua ini. Coba perhatiin deh gimana ketiga akar ini saling nyambung. Semuanya itu berawal dari avaritia atau keserakahan. Nah, keserakahan ini kemudian memicu dehumanisasi. Kita jadi nggak lagi melihat sesama sebagai imago Dei, cerminan Tuhan yang berharga, tapi cuma sebagai sumber daya, aset. Kalau udah gitu gampang banget kan buat menyalahgunakan mandat kita. Panggilan untuk mengelola bumi malah dipelintir jadi izin untuk menguasai sesama. Ini kayak spiral ke bawah yang sistematis banget. Teori doang kan nggak cukup ya. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana diagnosis ini berlaku dalam contoh-contoh nyata dari Alkitab. Anda bakal kaget betapa kisah-kisah kuno ini bisa jadi cermin yang super tajam buat dunia kita sekarang. Di sini kita lihat kontras yang jelas banget. Di satu sisi ada Laban, yang licik banget mengeksploitasi keponakannya sendiri, Yakub. Upahnya diubah-ubah cuma demi keuntungan pribadi. Tapi di sisi lain, ada Boas. Dia ketemu Ruth, seorang pendatang yang posisinya sangat rentan. Apa yang Boas lakukan? Dia justru melindungi, ngasih upah yang layak, dan ngejaga martabatnya. Ini benar-benar kebalikannya eksploitasi. Sekarang, kita pindah ke kasus yang mungkin lebih kita kenal, tapi seringkali kita salah paham. Ini bukan cuma cerita soal nafsu. Ini adalah cerita tentang dinamika kekuasaan yang timpang. Bayangin, Raja Daud dengan kuasa absolutnya dan Batsheba dalam posisi yang nggak berdaya. Jadi, poin kuncinya di sini, kisah Daud ini nunjukin dengan jelas banget kalau eksploitasi itu melampaui urusan ekonomi. Daud itu nggak cuma berzina, dia menyalahgunakan otoritas kerajaannya buat ngambil apapun yang dia mau, bahkan sampai tega mengorbankan nyawa Uriah. Ini adalah pelanggaran total terhadap kedaulatan Tuhan atas tubuh dan kehidupan manusia. Dan mungkin bentuk eksploitasi yang paling ngeri itu kalau kejadiannya di tempat yang seharusnya paling aman. Kitab Yeremia udah ngasih peringatan keras tentang pemimpin-pemimpin rohani yang bukannya menggembalakan umat, malah memangsa mereka demi keuntungan pribadi. Ini pengkhianatan level tertinggi, membungkus penindasan pakai jubah agama. Eksploitasi itu nggak pernah berhenti di satu korban, nggak pernah. Dia itu kayak batu yang dilempar ke kolam, riaknya nyebar kemana-mana dan merusak. Yuk kita lihat konsekuensi berantai dari penyakit spiritual ini. Dampaknya itu dalam banget dan sangat personal. Buat si pelaku, hatinya jadi keras, nuraninya tumpul. Dia nggak lagi melihat orang lain sebagai saudara, tapi cuma sebagai ladang keuntungan. Nah, buat si korban, lukanya berlapis-lapis. Ada trauma psikologis, kehilangan identitas, dan seringkali muncul pertanyaan yang paling menyakitkan. Tuhan ada di mana waktu semua ini terjadi? Dan kalau eksploitasi ini dibiarkan merajalela dalam sebuah komunitas, fondasinya pasti retak. Kesaksian moralnya hilang, kepercayaan terkikis.
Komunitas yang harusnya jadi cerminan kasih Kristus malah berubah jadi cerminan menara Babel, penuh kesombongan, kebingungan, dan sikut-sikutan rebutan kuasa. Efek riak ini bahkan bisa sampai ke level bangsa loh. Kalau sebuah masyarakat udah mengganti tujuannya dari yang tadinya soli deo gloria, kemuliaan hanya untuk Tuhan, jadi soli lucrum, kemuliaan hanya untuk laba, ya udah, fondasi moralnya pasti ambruk. Kerja bukan lagi ibadah, tapi cuma jadi alat buat numpuk kekayaan. Oke, kita udah lihat penyakitnya, udah mendiagnosis akarnya, dan melihat dampaknya yang merusak banget. Sekarang bagian yang paling penting, apa penawarnya? Apa resep yang ditawarkan teologi buat melawan racun eksploitasi ini? Jawabannya dimulai dari sini, sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental dari John Calvin. Kita ini bukan pemilik, kita adalah penata layan, pengelola. Begitu kita sadar kalau semua yang kita punya, waktu kita, harta kita, kekuasaan kita, itu semua cuma titipan dari Tuhan, wah, cara kita menggunakannya bakal berubah total. Nah, dari prinsip penata layanan itu harus lahir tindakan nyata. Ini bukan cuma buat direnungkan. Ini panggilan aktif untuk menegakkan keadilan, menuntut pertanggungjawaban pemimpin, melihat pekerjaan sebagai ibadah, dan yang paling penting, meneladani Boas, menjadi pelindung bagi mereka yang paling rentan. Tapi, semua analisis ini nggak ada gunanya kalau nggak kita terapkan ke diri sendiri. Yuk, kita jujur bertanya pada diri kita. Jangan-jangan ada jejak licik Laban dalam cara saya berbisnis? Apakah saya sudah membayar upah yang adil? Apakah saya menuntut lebih dari yang seharusnya dari orang lain? Ini pertanyaan yang menantang ya, tapi penting banget. Angka ini mewakili sebuah prinsip yang sangat kuat, restitusi. Ini datang dari kisah Zakheus, si pemungut cukai yang mengeksploitasi rakyatnya. Setelah ketemu Yesus, pertobatannya nggak berhenti di penyesalan doang, dia berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat kepada siapapun yang telah dia peras. Ini adalah penebusan sosial yang nyata. Pada akhirnya, ini adalah pilihan antara dua dunia, dua tujuan akhir. Apakah kita hidup untuk soli lucrum, kemuliaan bagi laba, yang menjadikan manusia sebagai alat, ataukah kita memilih soli deo gloria, kemuliaan bagi Tuhan, yang menghormati setiap manusia sebagai cerminannya? Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif terakhir. Inti dari Injil itu kan sebuah pembalikan besar. Kebesaran sejati ditemukan bukan dalam menguasai, tetapi dalam melayani. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah Anda melayani, tetapi siapakah yang Anda layani. Tujuan akhir Anda, semua tindakan Anda, pada akhirnya siapa yang dimuliakan?